sosok di balik kekalahan Arab. Sejarah militer Israel mencatat operasi intelijen yang luar biasa, terstruktur, dan sistematis. Namun, tidak ada kisah yang lebih epik dan tragis selain kisah seorang pria yang identitas aslinya adalah Eli Cohen, agen Mossad, tetapi dikenal di Suriah sebagai pengusaha Arab ternama, Kamel Amin Ta'abed. Cohen bukan hanya mata-mata. Ia berhasil menyusup sedalam-dalamnya ke lingkaran elit Suriah, bahkan nyaris menjabat sebagai wakil menteri pertahanan. Informasi yang dia kirimkan terbukti krusial, memainkan peran besar dalam kekalahan negara-negara Arab dalam perang melawan Israel. Bagaimana seorang agen Israel bisa menyusup begitu sempurna? Dan apa kesalahan fatal yang mengakhiri operasinya? Penyusupan sempurna, Kamel Amin Ta'abed. Eli Cohen, yang tumbuh besar di Mesir, direkrut Mossad pada tahun 1954 dan ditugaskan misi yang mustahil, menyusup ke Suriah dan mendapatkan rahasia militer. Membangun identitas palsu. Nama samaran, Kamel Amin Ta'abed. Skenario, Kamel diceritakan sebagai pria Suriah yang pindah ke Argentina pada 1949 dan sukses membangun bisnis tekstil di sana. Misi, menggunakan jaringan bisnisnya, Kamel harus berkenalan dengan para petinggi Suriah. Tujuannya jelas, mengantisipasi langkah agresif Suriah terhadap Israel. Langkah jenius pertama Kamel adalah mendekati atase militer Suriah di Argentina, Jenderal Amin Al-Hafez. Kamel meyakinkan Al-Hafez bahwa sebagai pengusaha kaya raya, ia ingin pulang kampung dan membantu membangun Suriah yang sedang dilanda korupsi. Al-Hafez terkesan dan membawa Kamel ke Suriah, memperkenalkannya kepada kolega-kolega militer dan kekuasaan sebagai pengusaha baik hati. Jaringan Kamel pun melesat cepat. Memanfaatkan budaya pesta elit. Kamel dengan cepat melesat menjadi pengusaha ternama di Suriah. Ia memanfaatkan budaya elit Suriah yang hobi berpesta, di mana pertukaran informasi sering dilakukan di sela-sela dansa dan mabuk. Taktik spionase. Kamel sering mengadakan pesta mewah dan mengundang elit-elit Suriah, termasuk orang-orang penting di lingkaran militer. Akses kekuasaan, strategi ini berhasil. Kamel menjadi figur yang dipercaya dan disenangi, masuk ke lingkaran kekuasaan tertinggi Suriah tanpa seorang pun curiga bahwa ia adalah mata-mata Israel. Pada tahun 1963, kawan baik Kamel, Amin Al-Hafez, menjadi presiden Suriah. Kepercayaan Al-Hafez kepada Kamel makin besar, bahkan sering mengajaknya ke lokasi-lokasi militer strategis dan rahasia. Kesalahan fatal dan penghukuman terbuka. Selama lebih dari 3 tahun, Kamel secara rutin mengirimkan informasi rahasia yang ia dapatkan ke Israel melalui kode Morse di malam hari. Ia mengetahui lokasi militer rahasia, jumlah alutsista, dan rencana Suriah terhadap Israel. Kepercayaan Presiden Al-Hafez memuncak hingga Kamel mendapat tawaran sebagai wakil menteri pertahanan Suriah. Meskipun ragu dan takut, Kamel mendapat dukungan Mossad untuk menerima tawaran tersebut. Namun, sebelum sempat dilantik, Kamel melakukan kesalahan fatal pada malam hari di tahun 1965. Militer Suriah, yang sudah mendapat informasi tentang adanya mata-mata tingkat tinggi, berhasil mendeteksi sinyal kode Morse dari Kamel. Investigasi pun mengarah pada calon wakil menteri pertahanan itu sendiri. Presiden Al-Hafez murka. Akibat spionase Kamel, Suriah selalu menanggung kekalahan melawan Israel. Kamel ditangkap, disiksa, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pada 18 Mei 1965, Eli Cohen dihukum gantung di depan publik di lapangan Marjeh, Damaskus. Mayatnya dibuang, dan permintaan Israel untuk mengembalikan jasadnya tidak pernah dikabulkan. Warisan yang mengubah perang 6 hari. Meskipun Eli Cohen telah wafat, dampak informasinya terhadap sejarah militer tidak terhentikan. Informasi rinci yang ia bocorkan terlanjur sampai ke tangan Israel, memainkan peran krusial dalam perang 6 hari pada Juni 1967. Kebocoran informasi tentang lokasi militer rahasia dan rencana Suriah menjadi faktor penentu yang membuat Israel menang telak, meskipun dikeroyok negara-negara Arab. Kisah Eli Cohen alias Kamel Amin Ta'abed tetap dikenang sebagai salah satu operasi spionase paling sukses dan paling berisiko dalam sejarah modern, membuktikan bahwa informasi adalah senjata paling mematikan dalam perang. Menurut Anda, apa pelajaran terbesar yang bisa diambil dari kisah tragis Eli Cohen bagi dunia intelijen modern? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar.